Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Kali ini saya sudah berada di Jakarta, tepatnya di Stasiun Tanah Abang. Saat ini saya ada di depan gedung baru yang cukup megah dari Stasiun Tanah Abang, yang berada di sisi sebelah utara dari gedung yang lama ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memulai perjalanan panjang dari stasiun Pasar Senen. Sebelumnya saya akan menuju ke stasiun Pasar Senen dengan komuter lain dari stasiun Tanah Abang ini, teman-teman. Gedung baru stasiun Tanah Abang ini bisa digunakan tap in maupun tap out, teman-teman. Untuk fasilitas di gedung yang baru ini tentunya sudah ada toilet umum gratis, ruang laktasi, lift, eskalator, dan musola. Antara gedung yang baru dan lama ini saling terhubung ya teman-teman. Jadi yang di gedung baru ini bisa melayani perjalanan dari peron 1 hingga 6. Cuma butuh waktu beberapa menit saja untuk mengakses ke berbagai peron yang ada di stasiun Tanah Abang ini teman-teman. Setelah tap in, saya bergegas menuju peron jalur 1 dan 2. Dan untuk pilihan komuter lain yang menuju stasiun Pasar Senen, teman-teman bisa menunggunya di antara peron jalur 1 dan 2. Nah, fakta menariknya untuk peron jalur 1 dan 2 ini, komuter lainnya sama-sama bisa jadi akses menuju ke stasiun Pasar Senen. Kalau jalur 1 harus transit dulu di stasiun Gang Sentiong dulu, baru kemudian menunggu komuter lain dari arah Cikarang atau Bekasi baru bisa menuju ke stasiun Pasar Senen. Sementara untuk peron jalur 2 yang nantinya saya akan pilih untuk menuju ke stasiun Pasar Senen, yang mana nantinya harus transit di stasiun Jatinegara. Kemudian nantinya di stasiun Jatinegara menunggu komuter lain di peron jalur 5 dan 6 untuk kemudian bisa menuju ke stasiun Pasar Senen. Atau kalau kereta api yang akan teman-teman naikin berhenti di Bekasi atau Cikarang, bisa bablas naik komuter lain yang bisa diakses pada jalur 2 ini ya teman-teman. Jadi ada dua akses komuter lain yang bisa teman-teman gunakan jika bepergian dengan kereta api jarak jauh menuju ke berbagai kota di Pulau Jawa. Nah, kali ini perjalanan saya dengan komuter lain cukup spesial karena saya akan naik komuter lain yang diimpor dari Cina dengan nama Sifang. Dan untuk kodenya CLI 125. Nah, untuk komuter lain Sifang ini sudah beroperasi mulai tanggal 1 Juni 2025 lalu dan melayani baru di beberapa jalur yang padat penumpang. Salah satunya yang saya naiki ini dari Kampung Bandan menuju Bekasi atau Cikarang. Lalu ada juga dari Bogor menuju ke Jakarta Kota. Dan kabarnya juga untuk komuter lain terbaru dari Inka sedang dalam masa uji coba dan nantinya mungkin akan dioperasikan juga untuk keperluan di Jabodetabek. Sekitar jam 9 lewat 18 menit. Komuter lain yang saya naiki berangkat dari stasiun Tanah Abang. Pertama kali naik komuter lain Sifang ini ternyata dalamnya cukup lega ya teman-teman. Dan karena masih baru interiornya terasa senyap dan cukup oke buat memuat banyak penumpang teman-teman. Dan jangan lupa kalau di komuter lain ini komitmen dalam jaga kebersihannya dan selalu prioritaskan tempat duduk
sesuai dengan aturan yang berlaku. Fasilitas di dalam interiornya sama saja seperti komuter lain yang lainnya yang ada di Jabodetabek. Cocok sih buat muat banyak penumpang dan semoga tetap dijaga karena transportasi umum seperti ini yang digunakan setiap hari milik kita bersama. Jam 9:37, perjalanan saya tiba di stasiun Jatinegara. Setelah ini saya akan transit menuju peron jalur 5 dan 6 stasiun Jatinegara. Untuk menunggu komuter lain dari arah Cikarang atau Bekasi menuju ke stasiun Pasar Senen. Sekitaran jam 10 pagi, saya akhirnya tiba di stasiun Pasar Senen. Dari sini saya akan memulai perjalanan panjang dengan kereta api jarak jauh menuju ke ujung timur Pulau Jawa. Nah, saat ini suasana di stasiun Pasar Senen pada hari Selasa 8 Juli 2025 cukup ramai. Karena momen kali ini adalah liburan anak sekolah. Jadi banyak penumpang yang akan memanfaatkan liburan ke berbagai kota maupun pulang ke kampung halamannya. Setengah jam dari keberangkatan saya masuk untuk proses boarding yang diarahkan menuju peron jalur 3. Di peron jalur 3 dan 4 stasiun Pasar Senen sudah tersedia layanan face recognition boarding yang memudahkan teman-teman sekalian untuk proses masuk ke dalam peron tanpa harus mempersiapkan dokumen pribadi. Ada juga boarding manual yang bisa diakses dengan menyiapkan dokumen pribadi serta tiket baik berupa elektronik maupun yang dicetak. Ya, kali ini saya akan naik kereta api yang saat ini punya rute terjauh punya KAI, yaitu kereta api Blambangan Express dengan relasi Pasar Senen menuju Ketapang Banyuwangi.
Nah, saat ini adalah kali pertama saya naik kereta api Blambangan Express, yang tentunya kereta api ini sudah lama beroperasi sejak beberapa tahun lalu. Kalau nggak salah sudah 2 tahun beroperasi dengan relasi sebelumnya, yaitu Semarang Tawang menuju ke Ketapang. Dan saat ini 1 tahun sudah mengalami perpanjangan relasi yang dari Pasar Senen menuju ke Ketapang, dan jalur yang dilalui tetap sama seperti keberangkatan awalnya dulu, yaitu lewat Semarang, teman-teman. Sekilas informasi untuk kereta api Blambangan Express update per bulan Juli. Untuk kelas ekonomi New Gen modifikasi hanya membawa 2 kereta saja, dan membawa kelas eksekutif yang sudah stainless steel 5 kereta. Nah, untuk kelas eksekutif stainless steel kereta api Blambangan Express ini dapat limpahan dari kereta api Bima dan Argo Semeru sejak tanggal 12 Desember tahun lalu. Kereta api Blambangan Express bisa dibilang adalah kereta api kelas campuran, karena dalam sekali perjalanannya membawa 2 layanan kelas, yaitu ekonomi dan eksekutif. Tidak hanya kereta api Blambangan Express saja, tapi banyak juga kereta lain yang statusnya kelas campuran. Di jalur 4 tersedia kereta api Jakatingkir, relasi Pasar Senen menuju Solo Balapan. Kereta api Jakatingkir saat ini relasinya diperpanjang hingga Solo Balapan. Dan untuk stasiun Purwosari tetap dilayani untuk naik turun penumpang, teman-teman. Sementara itu, rangkaian kereta api Jakatingkir kini sudah menggunakan rangkaian terbaru dari PT Inka dengan full kelas ekonomi New Generation stainless steel. Punya kapasitas 72 penumpang per kereta dan bisa diatur searah lajur kereta. Dan pastinya ekonomi terbaru dari PT Inka ini lebih modern, teman-teman. Thank you for trusting PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Pelanggan yang kami hormati, dari jalur 4. Kita review sedikit lokomotif dinas dari perjalanan kereta api Blambangan Express kali ini. Perjalanan jauh kereta api Blambangan Express didalangi oleh CC 201 7703 di Poinduk Sidotopo, yang mana ini adalah lokomotif seri tertua untuk seri CC 201, yaitu berdina sejak tahun 1977. Di beberapa kesempatan sebelumnya untuk perjalanan kereta api Blambangan Express ini dengan lokomotif dinas CC 201 atau 203
yang pernah saya lihat di postingan sosial media maupun YouTube. Nggak pernah trouble sama sekali selama perjalanan. Berarti memang handal dan tangguh untuk CC 201 dan 203 buat dioperasikan kereta api penumpang jarak jauh, teman-teman. Setelah kereta api Jakatingkir diberangkatkan, kini giliran kereta api Blambangan Express yang saya naiki berangkat dari stasiun Pasar Senen pada jam 12:11. Telat 1 menit dari jadwal seharusnya. Untuk kabin penumpang di ekonomi 2 saat ini terpantau cukup ramai ya teman-teman, karena saat ini adalah momen liburan anak sekolahan. Jadi walaupun di hari biasa tetap ramai. Sedangkan tadi sekilas lihat di kelas eksekutifnya masih cenderung sepi, teman-teman. Selamat siang, selamat datang di kereta api Blambangan Express dengan tujuan ke stasiun Blambangan. Perkenalkan, saya Sulit Nagara sebagai kondektur yang menemani perjalanan Anda. Apabila ada keluhan atas kereta api silakan telepon 8855 sebagaimana tertera dalam nomor yang dan bagi belakang kereta api yang berada di stasiun Pasar Senen mohon bisa kembali jika tanda mohon disesuaikan dengan nomor kereta dan tempat. Mulai dari arah depan kereta api terbangkit, di belakang kereta api terbangkit ekonomi 1, kereta api restorasi eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3, eksekutif 4, eksekutif 5, dan terakhir kereta api barat. Dan demi kenyamanan kita bersama kami mohon Jam 12:19. Perjalanan kereta api Blambangan Express tiba di stasiun Jatinegara. Nah, untuk kereta api Blambangan Express ini melayani penumpang juga di stasiun Jatinegara ya teman-teman.
jam 12:35 menit. Perjalanan saya bersama kereta api Blambangan Express sampai di stasiun Bekasi. Nah, di stasiun Bekasi ini selain kereta api Blambangan Express, banyak juga beberapa kereta api dari stasiun Pasar Senen maupun stasiun Gambir yang melayani perjalanannya dari stasiun Bekasi ini, teman-teman. Selain itu juga stasiun Bekasi ini terdapat komuter lain yang beroperasi menuju ke berbagai tujuan di Jabodetabek dan Banten. Pemberhentian selanjutnya kereta api Blambangan Express yaitu stasiun Karawang. Tiba di stasiun Karawang pada jam 13:06 menit. Jadi buat teman-teman sekitar stasiun Karawang bisa naik kereta api Blambangan Express dari sini. Sementara itu untuk kereta api Blambangan Express tidak melayani perjalanan di stasiun Cikarang. Jadi melayani pemberhentian dari Jatinegara, Bekasi, dan Karawang. Setelah itu, perjalanan kereta api Blambangan Express ini langsung bablas menuju stasiun Cirebon Kejaksan, teman-teman.
Sekitaran jam 14:57 menit, kereta api Blambangan Express tiba di stasiun Cirebon Kejaksan. Kereta api Blambangan Express melayani naik dan turun penumpang di stasiun Cirebon Kejaksan, teman-teman. Kereta api Blambangan Express berhenti 13 menit untuk aktivitas isi ulang air toilet kereta oleh petugas maupun naik turun penumpang. Di sebelah sana, yaitu di jalur 5, tersedia rangkaian kereta api Cakrabuana relasi Cirebon menuju Gambir. Nah, kereta api Cakrabuana ini sebelumnya bernama Argo Ceribon. Untuk saat ini mengalami perubahan pola perjalanan dengan kelas eksekutif dan ekonomi New Image. Terutama di beberapa kesempatan jadwal kereta api Cakrabuana ini memiliki relasi dari Gambir menuju Purwokerto. Kemudian sebagian jadwalnya dari Gambir hanya sampai ke Cirebon maupun sebaliknya. Namun untuk perjalanan yang memiliki jadwal dari Gambir ke Purwokerto tetap melayani perjalanan di stasiun Cirebon Kejaksan ini, teman-teman. Nah, untuk kereta makan Cakrabuana kala itu menggunakan kereta makan baru, kalau nggak salah ini buatan Balayasa Tegal, dan di beberapa kereta api juga sudah dirangkaikan dengan kereta makan terbaru hasil modifikasi dari Balayasa Tegal, teman-teman. Welcome to the station. Jam 16:07 menit, perjalanan kereta api Blambangan Express sampai di Stasiun Tegal. Stasiun Tegal saat ini untuk fasilitas peron panjangnya sudah jadi dan sangat membantu bagi penumpang menuju kereta api yang punya rangkaian panjang. Lalu banyak kereta api juga yang melayani perjalanan di Stasiun Tegal ini, teman-teman. Di Stasiun Tegal sendiri juga punya kereta dengan keberangkatan awalnya dari Stasiun Tegal, yaitu kereta api Tegal Bahari. Dan saya sudah bikin tripnya beberapa tahun lalu. Dan kini infonya kereta api Tegal Bahari sudah berubah menggunakan rangkaian New Generation baik di kelas eksekutif dan ekonomi. Jadi untuk yang sebelumnya kan kelas eksekutif dan bisnis, kini mengalami perubahan armada yang cukup modern dan tentunya nyaman. Hal tersebut karena kereta api Tegal Bahari ini bersamaan pola operasionalnya dengan kereta api Gumarang, di mana kereta api Gumarang yang sampai di Jakarta akan dioperasikan keesokan harinya menjadi kereta api Tegal Bahari. Dan malam harinya ketika kereta api Tegal Bahari sampai di Jakarta akan beroperasi kembali menuju ke Surabaya dengan nama Gumarang.
jam 16:57. Kereta api Blambangan Express tiba di stasiun Pekalongan. Terpantau tidak banyak aktivitas penumpang yang naik dan turun di stasiun Pekalongan. Kemungkinan nanti penumpang akan banyak turun dan naik di stasiun Semarang ataupun Surabaya nanti ya teman-teman. Ya, masih sekitar 1 jam lagi untuk sampai menuju ke Semarang. Dan setelah ini kereta api Blambangan Express akan melewati pantai utara Jawa. Yang mana ini menjadi keistimewaan bisa langsung lihat laut lepas bagi kereta api yang melintas dari Cirebon, Tegal hingga ke Semarang teman-teman. Sampai di stasiun Semarang Tawang sekitaran jam 18:12. Kereta api Blambangan Express kala itu masuk jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Berhenti di stasiun ini cukup lama karena ada isi ulang air toilet pastinya. Dan aktivitas naik dan turun penumpang di stasiun Semarang ini cukup banyak. Untuk stasiun Semarang sendiri memiliki 2 stasiun seperti di beberapa kota besar yang ada di Pulau Jawa. Namun untuk mayoritas kereta api melayani penumpang di stasiun Semarang Tawang, seperti kereta api Blambangan Express ini. Adapun beberapa kereta api yang melayani penumpang di stasiun Semarang Poncol.
Kalau naik kereta dari Jakarta, stasiun Semarang Poncol itu posisinya sebelum stasiun Semarang Tawang. Sedangkan kalau dari arah Jawa Timur maupun Jawa Tengah, stasiun Semarang Poncol ada setelah stasiun Semarang Tawang. Dan tentunya kalau dibilang banyak aktivitas perjalanan dari Semarang, ya di stasiun Semarang Tawang ini teman-teman. Seharian full pastinya ada aja aktivitas perjalanan kereta api yang singgah di stasiun Semarang Tawang ini. Ngomongin kereta api Blambangan Express ini pertama kali dioperasikan kala itu pada tanggal 2 Desember tahun 2022 dengan relasi Ketapang menuju Semarang Tawang. Kalau nggak salah menggunakan rangkaian Mutiara Timur dengan kelas campuran berupa eksekutif dan ekonomi Kemenhub. Namun setelah itu untuk kelas ekonomi, Blambangan Express mengalami modifikasi menjadi ekonomi dengan label New Generation yang semula kapasitasnya 80 menjadi 72 penumpang saja. Dan untuk kursinya sudah baru yaitu model Captain Seat dan bisa diatur searah laju kereta. Dan sempat juga kala itu kereta api Blambangan Express rangkaiannya dioperasikan juga oleh kereta api Banyu Biru dengan relasi Semarang Tawang menuju Solo Balapan. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin karena banyak permintaan, kereta api Blambangan Express mengalami penambahan relasi. Per 26 Juli tahun 2024 lalu, kereta api Blambangan Express ini diperpanjang relasinya hingga ke Pasar Senen. Jadi dari Ketapang via Semarang lanjut menuju ke Pasar Senen, Jakarta. Perjalanannya sendiri memakan waktu 15 sampai 16 jam perjalanan dan memecahkan rekor dengan 1000 km lebih yang menjadi rute terjauh kereta api yang saat ini dioperasikan oleh PT KAI. Tidak lama kemudian setelah ada kabar kereta api Argo Semeru dan Bima dapat rangkaian terbaru yaitu New Gen, untuk eksekutifnya dilimpahkan kepada kereta api Blambangan Express, yaitu berupa kelas eksekutif stainless steel generasi pertama teman-teman. Dan saat ini update pada bulan Juli 2025, kereta api Blambangan Express melayani 2 kelas layanan, yaitu membawa 2 kelas ekonomi New Gen modifikasi, kemudian membawa 5 kelas eksekutif stainless steel generasi pertama. Sampai di stasiun Ngrombo pada jam 19:12 menit. Nah, stasiun Ngrombo ini berada di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Bagi warga sekitar Grobogan, bisa banget naik nih kereta api menuju ke arah Surabaya maupun ke Jakarta. Stasiun Ngrombo ini juga melayani perjalanan kereta lokal yaitu Kedung Sepur, yang jadwalnya ada di jam 9 pagi dan jam 5 sore teman-teman. Untuk rangkaiannya saat ini menggunakan rangkaian ekonomi tegak 106 penumpang. Sementara rangkaian yang lama dipindah dan dioperasikan untuk keperluan perjalanan kereta api Batara Kresna. Pada jam 20:13 menit, kereta api Blambangan Express tiba di Stasiun Cepu. Stasiun Cepu ini berada di wilayah Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada beberapa penumpang yang naik dari Stasiun Cepu ini, teman-teman. Selain itu juga, Stasiun Cepu ini terdapat depo lokomotif beserta turntable untuk putar lokomotif di sebelah barat dari stasiun.
Sekitaran jam 22:17 menit, kereta api Blambangan Express yang saya naiki sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelumnya kereta api Blambangan Express juga singgah untuk melayani penumpang di stasiun Lamongan dan stasiun Bojonegoro, teman-teman. Saat ini kereta api Blambangan Express yang saya naiki sudah masuk daerah operasi 8 Surabaya. Stasiun Surabaya Pasar Turi ini adalah salah satu stasiun di Surabaya yang melayani perjalanan kereta api khususnya yang lewat Pantura ya teman-teman. Nah, banyak yang menawarkan perjalanan kereta api dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Mau ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Cilacap, Semarang, Jember, Ketapang, maupun Malang itu ada ya teman-teman. Di sebelah sana tersedia rangkaian kereta api Kertajaya dengan relasi Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta Pasar Senen. Bisa dibilang kereta api Kertajaya adalah kereta api primadona pada masanya karena dulunya adalah kereta api PSO yang harganya terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Dan di momen libur anak sekolah seperti ini juga nggak kalah ramai penumpangnya walaupun statusnya sudah berubah menjadi kereta api komersial. Dan untuk sarananya juga sudah lebih nyaman karena pakai ekonomi premium stainless steel generasi pertama, yang mana untuk perjalanan jarak jauh seperti Surabaya ke Jakarta. Untuk video tripnya sudah pernah saya buat, yaitu bisa cek perjalanannya di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada lagi perjalanan paling akhir dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju Jakarta Pasar Senen, yaitu kereta api Dharma Wangsa Express dengan 2 layanan kelas eksekutif dan ekonomi New Gen modifikasi. Nah, mungkin bisa jadi pertimbangan perjalanan teman-teman sekalian. Pada jam 22:39 menit, perjalanan kereta api Blambangan Express sampai juga di stasiun Surabaya Gubeng. Di stasiun Surabaya Gubeng, kereta api Blambangan Express seperti biasa, yaitu ada aktivitas naik dan turun penumpang yang cukup banyak kali ini teman-teman. Selain itu juga pengisian ulang air toilet kereta selama perjalanan yang biasanya dilakukan pada kota-kota besar. Nah, kalau tadi di sebelah utara ada stasiun Surabaya Pasar Turi yang melayani perjalanan kereta api jalur Pantura, stasiun Surabaya Gubeng ini melayani mayoritas perjalanan kereta api di jalur selatan. Untuk stasiun Surabaya Gubeng ini memiliki 2 pintu stasiun ya teman-teman. Ada yang di Gedung Lama dan baru, yaitu saat ini dioperasikan untuk kereta api lokal atau komuter lain seperti Indoho, Penataran, Jenggala, Belurasura, dan komuter lain Pasuruan. Rutenya menghubungkan antara Jawa Timur bagian selatan yaitu Blitar, Pasuruan, dan Malang hingga ke utara yaitu Gresik dan Bojonegoro. Sementara itu untuk gedung yang baru difungsikan sebagai mayoritas perjalanan kereta api jarak menengah dan jauh, yaitu ke berbagai kota besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Barat hingga ke Jakarta teman-teman. Oh iya, ada beberapa kereta api yang rutenya melewati jalur Pantura singgah di stasiun Surabaya Gubeng ini teman-teman, yaitu ada kereta api Pandalungan, Jayabaya, dan Blambangan Express.
Ini bawa. Perjalanan kali ini saya memilih kelas ekonomi Newgen modifikasi yang memiliki kapasitas 72 penumpang per kereta. Dengan konfigurasi kursi 22 bisa diatur searah laju kereta. Dan untuk kursinya sendiri jenisnya captain seat teman-teman. Bisa di reclining dengan tuas yang ada di bawah masing-masing armrest. Untuk di bagian atas terdapat rak bagasi. Kalau misalkan naruh koper besar agak takut jatuh juga untuk model rak bagasi ekonomi Newgen modifikasi ini teman-teman. Kemudian fasilitas di masing-masing kursi ada tempat penyimpanan minuman ringan ataupun snack. Lalu di sebelah kiri terdapat meja kecil dan colokan listrik yang hanya bisa digunakan untuk cas HP, tablet, laptop, ataupun yang lain dengan kapasitas daya kecil ya teman-teman. Di bagian atas terdapat gantungan. Lalu untuk beberapa kursi di kelas ekonomi Newgen modifikasi ini tidak ke bagian jendela ya teman-teman. Dan untuk jendela sendiri sudah dilengkapi tirai yang bisa diatur naik dan turunnya. Yang saya review saat ini adalah jenis toilet duduk. Buat toiletnya juga sudah dimodifikasi model marmer seperti di hotel teman-teman. Untuk toilet kelas ekonomi berada di dekat masing-masing bordes, bagian ujung depan dan ujung belakang. Ada tempat penyimpanan di samping, juga ada cermin yang besar, wastafel, dan keran air, tempat sabun, tisu, serta jet shower yang ada di samping kloset duduk. Di belakang kloset duduk ada tombol flashnya. Lalu di sebelahnya ada pegangan. Kemudian di bagian bawah wastafel tersedia tempat sampah. Di bagian atas ada pengharum dan gantungan baju. Kemudian juga ada exhaust fan untuk menyerap udara di dalam toilet. Nah, di perjalanan kali ini saya memesan minuman teh premium dengan harga Rp11.000 saja. Bisa dibeli di kereta restorasi atau kereta makan, dan juga bisa dibeli ketika ada prama atau prami yang berkeliling menjajakan kulineran di kereta. Lalu juga tadi saya sudah bekal fried chicken plus nasi di Indomaret dengan harga Rp16.000. Cocok buat bekal dan rasanya pun standar fried chicken pada umumnya teman-teman. Oh iya, kalau teman-teman mau ke kereta makan, posisinya berada di antara ekonomi 2 dan eksekutif 1. Untuk perjalanan kereta api Belambangan yang menuju ke arah Ketapang, jam 23:13. Awal 2 menit kereta api Belambangan Express saat ini sampai di stasiun Sidoarjo teman-teman. Di stasiun ini kereta api Belambangan Express bertemu dengan kereta api Probowangi dari stasiun Ketapang menuju stasiun tujuan akhirnya, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Ternyata sudah lama saya tidak naik kereta api Probowangi ini ya teman-teman. Untuk statusnya PSO atau kereta api subsidi dengan tarif yang terjangkau, yaitu Rp56.000 saja. Sudah bisa naik layanan kereta api kelas ekonomi dari Ketapang Banyuwangi menuju Surabaya Gubeng ataupun sebaliknya. Sampai di stasiun Bangil pada jam 23:39. Perjalanan kereta api Belambangan Express saat ini berhenti normal, awal 1 menit dari jadwal seharusnya. Nah, di stasiun Bangil ini terdapat percabangan jalur kalau belok ke kiri menuju ke arah jalur tapal kuda, yaitu Probolinggo, Lumajang, Jember hingga Ketapang, Banyuwangi. Sedangkan kalau arah ke kanan menuju ke Malang, Blitar hingga ke Kediri.
Nah, setelah ini kereta api Blambangan Express yang saya naiki akan berbelok ke arah kiri untuk menuju ke Ketapang, Banyuwangi, teman-teman. Jam 2:20 kereta api Blambangan Express tiba di stasiun Jember. Nah, di stasiun Jember kali ini suasana pagi hari cukup lengang. Di sisi lain, stasiun Jember juga punya 3 keberangkatan awal kereta api, yaitu ada kereta api Pandalungan, Ranggajati, dan Pandanwangi. Kereta api Pandalungan menuju Jakarta lewat utara, kemudian kereta api Ranggajati menuju Cirebon lewat selatan. Lalu untuk kereta api Pandanwangi adalah kereta lokal yang melayani perjalanan dari Jember menuju Ketapang, Banyuwangi. Banyak juga kereta api yang melintas stasiun Jember ini, pasti berhenti di stasiun Jember ini ya teman-teman. Perjalanan bersama kereta api Blambangan Express kali ini cukup mengesankan. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan selama perjalanan. Untuk fasilitas selama perjalanan dalam kabin ekonomi 2 khususnya, dari colokan listrik ke kedapan kabin kereta ya masih standar ekonomi Kemenhub kala itu. Dan untuk AC bawaan dari Kemenhub ini dingin ya teman-teman, tapi bisa diatur oleh teknisi yang bertugas jika teman-teman sekalian kedinginan, dan bisa hubungi nomor kondektur yang tertera di ujung kabin kereta. Nah, di perjalanan kali ini saya mendapatkan diskon 30%, yaitu stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya untuk kereta api. Jadi hanya bayar 70% saja dari harga normalnya ya teman-teman. Yang mana kala itu saya mendapatkan harga kereta Blambangan Express di kelas ekonomi yaitu Rp353.000 dari harga Rp505.000 teman-teman. Untuk perjalanan full tripnya, sedangkan untuk jarak menengah atau dekat mungkin akan lebih murah lagi. Dan untuk pemesanan tiketnya bisa melalui aplikasi Akses by KAI. Kemudian syarat perjalanan dengan kereta api cukup mudah teman-teman, hanya menyiapkan tiket perjalanan sesuai jadwal, kemudian kartu identitas seperti KTP, KIA, paspor, ataupun dokumen pribadi sesuai ketentuan yang berlaku. Kiranya itu sih beberapa hal yang menjadi catatan. Bisa teman-teman sekalian jadikan referensi untuk rencana perjalanan bersama kereta api Blambangan Express. Jam 4:24 perjalanan kereta api Blambangan Express kini tiba di stasiun Banyuwangi Kota teman-teman. Lumayan banyak juga penumpang yang turun di stasiun ini. Dan untuk stasiun Banyuwangi Kota sudah diremajakan oleh KAI menjadi lebih bagus lagi teman-teman. Untuk sebelumnya perjalanan kereta api Blambangan Express juga berhenti di beberapa stasiun seperti Pasuruan, Probolinggo, Kelakah, Tanggul, Rambi Puji, Jember, Kalibaru, Kalistail, dan Temuguru. Jam 4:40 akhirnya perjalanan kereta api Blambangan Express tiba di tujuan akhirnya yaitu stasiun Ketapang, Banyuwangi. Nah, untuk stasiun Ketapang dulunya bernama Stasiun Banyuwangi Baru, namun saat ini sudah berubah menjadi Ketapang. 16 jam perjalanan dari Jakarta menuju Ketapang ya cukup oke ya teman-teman. Walaupun untuk istirahatnya kurang maksimal dimanapun kalau dalam perjalanan, tapi setidaknya selamat sampai tujuan teman-teman. Buat aksesnya stasiun Ketapang menuju ke Pelabuhan Ketapang ini cukup dekat teman-teman. Tinggal jalan kaki beberapa meter sudah bisa menemukan akses transportasi umum, yaitu kapal yang bisa mengantarkan penyeberangan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Di sekitaran pelabuhan juga terdapat beberapa agen tiket kapal. Untuk pesan tiket online juga bisa di website Verizi. Nah, untuk Pelabuhan Ketapang ini salah satu di antara 3 pelabuhan di Banyuwangi yang sibuk. Karena kalau nggak salah seharian full melayani pelayaran menuju ke berbagai kota besar di Indonesia.
Usai sudah perjalanan kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar update terus tentang perjalanan bersama transportasi umum. Sampai jumpa di video berikutnya.